orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk kematian. Dan insya Allah yang hadir ini semuanya adalah camat. Apa itu camat? Calon mati. Iya. Maka kemudian ya hari-hari ini kita gunakan untuk cari bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka hidup kita setelah mati. Ya. Karena mati itu nyun ngapunten semuanya itu akan mati kapanpun, manapun, umur berapapun itu patut. Gimana? Patut, wabah patut. Dalam kandungan meninggal patut, nenggon kandungan patut. Ya. Umurin bayi patut, cah nom patut, tiang sepuh patut, kondisi apapun patut. Ya, naik motor nabrak, saya punya tetangga itu naik motor tabrakan dewi, orang tabrakan karo wong, nabrak dewi, nabrak itu meninggal patut. Ada lagi orang baru selesai sholat meninggal patut, bener? Patut. Bangun tidur meninggal patut. Menunggu buka puasa meninggal ojo sik niki ya ojo sik lah eman-eman ojo sik ceramah ya ora patut ngose lah ya ojo sik. Nah ini intermezzo. Ibu bapak yang berbahagia, tadi sudah diawali oleh Ustaz Dono. Tema saya adalah pelajaran dari perang Uhud. Jadi ini kisah nyata. Kalau bapak ibu yang haji atau umroh pasti akan datang ke Bukit Uhud. Jadi kita belajar apa hikmah dari perjalanan ini. Cuma sayangnya kalau kita itu haji atau umroh itu Uhud hanya sekedar untuk ya jadi kurang lengkap sebenarnya. Jadi kalau kajiannya itu lebih lengkap gitu, mungkin kita dapat dapat spirit dari Uhud itu. Jadi spirit Uhud itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi spirit Uhud itu luar biasa. Nah, kita akan belajar dulu perang Uhud. Jadi perang Uhud itu kira-kira 1 tahun setelah perang Badar. Jadi diawali dulu dengan perang Badar. Kaum kafir Quraisy itu sangat terheran-heran, sangat terkejut, tidak habis pikir bagaimana kekuatan mereka yang 1000 orang itu ternyata kalah dengan hanya 314 orang. Bahkan dengan perlengkapan yang begitu lengkap. Maka Abu Sufyan itu sebelum masuk Islam ya. Jadi dia itu dedengkotnya Quraisy, pembesarnya Quraisy luar biasa. Itu permusuhannya terhadap Islam itu ya luar biasa. Nah, Abu Sufyan itu setelah pulang dari berdagang ya, jadi kalau dulu itu berdagang itu jauh jadi. Berdagangnya kemana? Ke Syam. Ya, Syam itu yang sekarang sedang bergolak. Jadi yang bergolak sekarang kan bumi Syam. Syam itu meliputi Suriah, mana? Yordania, Palestina yang sekarang berubah menjadi apa? Israel. Jadi di antara 3 ini. Jadi dari Mekah itu kalau kulaan itu berdagang ke Syam, padahal itu jaraknya bisa hampir 2000 km, Pak. Jadi untuk kulaan itu dari Mekah menuju Syam itu 2000 km. Berbulan-bulan perjalanannya. Berbulan-bulan. Nah, ketika Abu Sufyan itu kembali membawa kafilah dagangan dan membawa keuntungan yang begitu besar, dia ini menawarkan atau menyeru kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad dan teman-temannya itu telah mengalahkan kalian, telah membunuh kalian, telah membunuh pemimpin-pemimpin kalian. Oke, saya sudah bawa harta yang banyak. Mari kita bersama-sama mengumpulkan harta, mengumpulkan tenaga kita, semuanya kita akan balas dendam. Ya, jadi Abu Sufyan itu mengumpulkan pembesar-pembesar dan masyarakat di Mekah Quraisy itu untuk apa? Balas dendam.
terhadap kekalahannya pada saat perang Badar. Bahkan saat itu terkumpul 1000 ekor unta, 50.000 dinar, itu ini hitungannya udah miliatan lah kira-kira gitu. Maka kemudian mereka menggalang pasukan, dan bahkan pasukan yang terkumpul itu 3.000. Jadi 3 kali lipat pasukan yang ikut perang Badar. Perang Badar kan 1.000. Nah ini perang Uhud itu 3.000. Jumlah yang sangat besar pada saat itu. Ya. Dan rencana ini sudah ditata dengan